Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Masih pembahasan komunikasi data. Kali ini topiknya adalah spread spectrum. Latar belakangnya lahirnya sistem komunikasi spektrum pada pertengahan tahun 1950 dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sistem komunikasi yang dapat mengatasi masalah interferensi atau sinyal pengganggu. Dapat menjamin kerahasiaan informasi yang dikirim dan dapat beroperasi pada tingkat sinyal to noise rasio yang rendah atau tahan terhadap derau yang besar. Komunikasi serang ini di mana penggunaan frekuensi sudah cukup padat sehingga interferensi dan noise dari transceiver lain cukup besar. Dalam komunikasi radio kita juga sering mendengar adanya penyadapan pembicaraan pada handphone oleh pesawat radio lain. Split spektrum merupakan metode elektromagnetik yang dihasilkan dalam suatu bandwidth yang sengaja tersebar pada frekuensi domain, sehingga sinyal memiliki bandwidth yang lebih luas, akan tetapi menggunakan peak power yang rendah. Teknik ini digunakan untuk berbagai alasan, termasuk pembentukan keamanan komunikasi, meningkatkan resistensi terhadap gangguan atau interferensi, jamming, dan untuk mencegah adanya deteksi. Teknologi ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi di samping disebarkan dalam bentuk kode-kode juga dikarenakan sinyal-sinyal split spektrum yang mirip dengan noise sehingga sulit dideteksi. Nah, split spektrum itu adalah metode transmisi menyebarkan data pada spektrum tertentu, di mana suatu data akan disebarkan pada pita frekuensi yang lebar. Salah satu contoh aplikasi split spektrum ini adalah CDMA. Nah, ini adalah noise. Nah, CDMA beroperasi di peak yang rendah. Nah, setiap kanal atau pengguna user pada CDMA menggunakan waktu dan frekuensi secara bersamaan. Nah, untuk membedakan setiap kanal atau pengguna, maka digunakan kode yang unik dan dapat digunakan untuk melebarkan sinyal. Kode ini disebut dengan pseudo random noise atau PN code, yang merupakan deretan data berkecepatan tinggi. Kode ini juga memiliki sifat acak semu yang periodik, ya. Adapun pembangkitnya dinamakan dengan pseudo random generator atau PRG, atau ada yang menyebutnya dengan pseudo noise generator atau PNG. Nah, ini adalah skema dari split spektrum. Nah, input data lalu akan diproses dengan menggunakan pseudo noise code, ya, diproses. Lalu setelah itu akan dimodulasikan untuk dikirim menjadikan sinyal RF, ya. Lalu akan ditransmisikan. Pada sisi penerima ini ada demodulator, ya, dan akan didemodulasi, ya. Setelah itu akan digunakan PN code yang sama dengan PN code
dari spreading, ya nanti akan diproses dan menghasilkan data yang sama dengan data input dari spreading. Sinyal yang dikirim menduduki bandwidth yang jauh lebih besar atau lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Nah, ini bandwidthnya lebar ya. Frekuensi bandwidthnya lebar. Pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal code yang bersifat independen terhadap informasi. Nah, ini contohnya ada data signal ya. Ada data signal. Lalu di sini ada kode signalnya ya. Lalu data signal diproses dengan kode signal dan di-generate telah menghasilkan sinyal digital yang siap ditransmisikan, lalu dimodulasikan sinyalnya ya dengan teknik-teknik misalnya dengan BPSK. Nanti sinyal inilah yang akan ditransmisikan. Pada penerima terjadi proses de-spreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh generator lokal. Nah, ini ada proses dari spreading ya. Pada bagian pertama menunjukkan bahwa bit-bit data yang akan ditransmisikan ke penerima. Nah, ini adalah bit data. Lalu pada bagian kedua menunjukkan gambar PN pseudo noise yang akan digunakan untuk spreading data yang akan ditransmisikan. Pada bagian ketiga, hasil proses spreading yaitu perkalian antara bit data yang akan dikirim dengan kode PN yang digunakan untuk spreading. Ini perkalian sinyal data digital atau data signal dengan kode signal. Sinyal ini akan dimodulasi dengan isyarat atau sinyal pembawa, sinyal carrier dengan frekuensi tertentu. Pada contoh ini dimodulasi dengan modulasi BPSK yang siap untuk ditransmisikan. Ada dua teknik dalam spread spectrum. Yang pertama adalah frekuensi hopping speed spectrum dan direct sequence speed spread spectrum. Frekuensi hopping speed spectrum, teknik frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS merupakan salah satu dari beberapa teknik penerbaran spektrum. Nah, ini contoh gambar dari FHSS yang disebarkan dengan menggunakan beberapa frekuensi. Ya, ini adalah data signal yang melompat-lompat dari satu frekuensi ke frekuensi yang lain. Teknik ini menggunakan frekuensi pembawa yang berpindah-pindah dari frekuensi satu ke frekuensi yang lain pada saat terjadinya komunikasi, sehingga sangat sulit untuk diikuti dan diterima oleh penerima biasa. Nah, ini perpindahan data signal pada frekuensi-frekuensi yang telah disebar dari frekuensi satu hingga sekian frekuensi. Hanya penerima yang mengerti pola pelompatan frekuensi yang digunakan pemancar yang bersangkutan yang dapat menerima dengan utuh informasi yang dikirim oleh pemancar tersebut. Sinyal yang masuk pada sisi penerima akan dilakukan perhitungan kembali dengan PN code ya. Akan dilakukan demodulasi. Nah, nanti baru sinyal data tersebut dapat diterima dengan
sesuai dengan sinyal yang dikirim. Kode urutan frekuensi pembawa yang digunakan ditentukan secara acak atau random oleh pseudo random generator yang disebut dengan pseudo noise code. Nah, jadi sebelum ditransmisikan maka data sinyal yang dikirim itu akan dilakukan proses synthesizer ya dengan pseudo noise ya. Dilakukan proses ya, di spreading atau disebarkan ya, lalu menjadi data yang atau sinyal yang siap ditransmisikan. Channel FHSS bekerja menggunakan pola lompatan atau hop pattern yang disebut dengan channel. Jadi dia ada beberapa frekuensi yang digunakan. Nah, nanti data ini akan lompat-lompat pada frekuensi yang telah ditentukan. Dwell time ketika sistem FHSS menggunakan suatu frekuensi, hal itu harus dilakukan dengan waktu yang tertentu. Waktu ini dinamakan dengan dwell time. Ketika dwell time telah habis, maka sistem akan mengganti ke frekuensi yang berbeda dan memulai untuk mengirim lagi. Nah, ini ada dwell time-nya, ya, ini time, waktunya, ya. Setelah selesai, dia akan melompat menggunakan frekuensi yang lain, ya. Selesai, dia akan melompat lagi, dan begitu seterusnya. Hingga semua data dikirim. Nah, ini ada contoh, di dalam satu channel ini ada 4 frekuensi, saya lihat di sini 1, 2, 3, 4. 00 dia menggunakan channel yang telah ditentukan, misalnya ini ya, lalu 01 frekuensinya ini adalah ini, lalu 00 tetap masih di posisi ini, lalu 11 mungkin pada frekuensi ini, lalu di 11 dia akan menggunakan channel yang ini, dan 00 channel frekuensi yang bawah, dan 11 frekuensi di channel ini yang paling atas. Nah, begitu seterusnya, melompat ya. Nah, atau hop time ini terdapat sejumlah waktu yang kecil saat terjadinya perubahan frekuensi pada saat pemancar tidak mengirimkan, yang disebut dengan hop time. Ini ada contoh, ada binary data 011111110000000001. Pseudo noise-nya ini adalah kodenya 0011011000. Nah, bila menggunakan FSK dengan K sama dengan 2, ini jumlah bitnya digunakan adalah 2, maka dia akan ada kombinasi 00011011. Nah, ini channelnya itu ada 4, F0, F1, F2, dan F3. Nah, binary data maka akan dibagi 2 bit, 2 bit, 01, 11, 00, 11, 11, 01, 10, 00, 00, 01. Lalu di dalam pseudo noise-nya ini ada 0011011000 dengan PN sequence segmennya K sama dengan 2. Ini ada 0, kombinasinya itu adalah 00, 01, 10, dan 11. Nah, hopping carrier channelnya maka akan menggunakan frekuensi 0, F0, F1, F2, dan F3. Nah, binary dari pseudo noise-nya ini adalah 0011 011000. Jadi dibagi 2. Dibagi 2 bit 2 bit. Nah, ini ada 2 yang pertama ini ada 2 baris, di sini ada input untuk datanya 0111000011110110000001.
Nah, untuk pseudonoise-nya 00, 1101, 1000. Nah, ini akan membentuk tabel seperti ini, ada lompatan-lompatan data di dalam frekuensi. Yang pertama F0 dari pseudonoise, ini adalah untuk pseudonoise ya. Pseudonoise yang 00. 00 ini adalah yang tadi, ini adalah pseudonoise-nya. 00 adalah F0, 01 adalah F1, 10 adalah F2, 11 adalah F3. Nah, ini adalah F0, F1, F2, F3. 00, 01, 10, 11. Sama juga dengan ini ya. Ini adalah untuk data F0, F1, F2, F3. 00, 01, 10, 11. 0, F0, 00, F1, 01, F2, 10, dan F3, 11. Nah, ini adalah input binernya untuk 00. 00 untuk input biner, maka dia menggunakan ini 01. Ini adalah input biner 01. Ini adalah PN pseudonoise code-nya adalah 00, maka dia akan menggunakan channel yang ini. Lalu input binary adalah 01, dia akan menggunakan frekuensi yang ini. Dan 11 dia akan menggunakan frekuensi ini, tetap pasti di 00. Dan 11 maka dia akan menggunakan channel ini. Dan untuk datanya 00 dia akan menggunakan frekuensi ini. Lalu 11 akan menggunakan frekuensi ini. Lalu untuk 01 maka dia akan menggunakan channel ini. Dan 11 ini ada di frekuensi ini ya, F3 11, lalu F1 di sini adalah channel kedua, FC2 channel kedua 0, 1, 2 ini. Lalu frekuensi 2, frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 0. Lalu sini ada frekuensi 0 dan frekuensi 1. Lalu selanjutnya ada direct sequence spread spectrum. Nah, direct sequence spread spectrum dipilih karena adanya kemudahan dalam mengacak data yang akan di spreading. Dalam DSSS, spreading hanya menggunakan sebuah generator noise yang periodik yang disebut pseudo noise generator. Nah, ini ada PN generator mengenerate kode noise ya. Lalu dilakukan proses spreading ya. Dari datanya dilakukan proses spreading, lalu dimodulasikan ya. Dimodulasikan dan siap menghasilkan sinyal yang siap ditransmisikan. Lalu pada sisi penerimanya, sinyal yang diterima ini akan diproses menggunakan PN generator yang sama dengan spreading di sini, sehingga nanti akan menghasilkan data yang sama dengan data input dari data pengirim. Nah, ini ada contohnya. Ini ada pseudo noise atau PN sequence-nya. Ada 1101 dan selanjutnya. Nah, ini ada datanya 1 dan 0. Nah, sebelum ditransmisikan diproses dengan XOR ya. Jadi antara pseudo noise-nya dengan datanya dilakukan proses namanya XOR atau XOR. Itu adalah 0, 00 untuk 0, dan bila datanya sama maka akan bernilai 0, bila berbeda
maka akan bernilai 1. Nah, 1, 1 ini sama akan menghasilkan 0, 1, 1 sama 0, 0, 1 dia 1. 1, 1 dia 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1 dia 0. Dan seterusnya. Dia sehingga akan menghasilkan data yang siap ditransmisikan. Sebelumnya akan dilakukan modulasi. Baru nanti akan menjadi sinyal yang siap ditransmisikan. Untuk penjelasan spread spektrum, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.